Shalom, bertemu kembali dengan saya, Didit. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang video Ustadz Sanihu Munir, di mana dalam video ini dia mengatakan bahwa Ulangan 18 ayat 18 ini tidak merujuk kepada Yesus, melainkan lebih tepatnya merujuk kepada Muhammad. Nah, mari kita lihat videonya berikut ini. Akhirnya pemirsa, Nabi yang akan datang seperti Musa itu yang dinubuatkan Allah kepada Nabi Musa AS di dalam Ulangan pasal 18 ayat 18, yang dijelaskan oleh Nabi Yeremia dalam Yeremia pasal 28 ayat 9, yang ditunggu-tunggu oleh Yohanes Pembaptis Matius pasal 11 ayat 3, yang disangkal oleh Yesus dalam Matius pasal 10 ayat 34, yang dijelaskan ciri-cirinya oleh Yesus kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 14, digenapi oleh Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Al-Ma'idah 5 ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridai al-Islam sebagai agama bagimu. Nah, menurut Ustadz Sanihu Munir, dalam video ini Ulangan 18 ayat 18 bukan merujuk kepada Yesus, tetapi lebih tepatnya adalah merujuk kepada Muhammad. Benarkah demikian? Sebelumnya saya mau memberitahu kepada teman-teman semuanya, kalau membaca Alkitab, tolong jangan sepenggal-sepenggal atau comot ayat sini sana begitu ya. Tapi usahakan membaca Alkitab dengan lengkap. Misalnya kalau membaca Ulangan 18 ayat 18 itu lebih baik dibaca satu pasal keseluruhan, atau paling enggak lebih baik lagi itu satu pasal sebelum dan satu pasal sesudah. Atau mau lebih baik lagi, teman-teman membacanya satu kitab Ulangan secara utuh supaya mengetahui alur ceritanya dengan baik. Nah, kembali di Ulangan 18 ayat 18. Nah, pasal ini dimulai dengan pembicaraan Tuhan kepada Musa tentang hak-hak orang Lewi dan kewajiban orang Lewi di ayat 1 sampai ayat 8. Jadi orang Lewi nanti ketika memasuki tanah Kanaan, mereka tidak mendapatkan milik pusaka atau tanah di mana mereka bisa tinggal dan mengolahnya seperti suku-suku yang lain. Tidak, karena orang Lewi nanti mereka akan menjadi pelayan Tuhan di bait suci seumur hidup mereka, dan mereka nanti seumur hidupnya akan mendapatkan penghidupan dari orang-orang Israel, dari saudara-saudaranya tadi, bisa persembahan, bisa dari buah sulung. Nah, itulah yang didapatkan oleh orang Lewi karena mereka tidak bekerja. Dan kemudian disambung ayat 9 dan seterusnya, itu Tuhan memberitahukan kepada Musa agar menyampaikan kepada orang Israel bahwa kehidupan orang-orang di Kanaan ini nanti seperti ini ya, bahwa mereka itu suka mempersembahkan anaknya baik laki-laki ataupun perempuan sebagai korban persembahan dalam api. Mereka juga suka pergi kepada peramal, petenung, dan bertanya kepada roh-roh nenek moyang atau roh orang mati. Tuhan bilang, janganlah kamu melakukan hal-hal seperti ini, sebab ini adalah kekejian bagiku. Oleh karena itu, Tuhan memberikan mereka atau mengutus kepada mereka seorang nabi. Itu dimulai ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu. Ingat ya, dari tengah-tengahmu. Dari tengah-tengah siapa? Orang Israel. Kemudian dari antara saudara-saudaramu. Saudara-saudara siapa? Orang-orang Israel. Sama seperti aku, sama seperti Musa. Ini konteksnya Musa berkata kepada orang Israel, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu
dengarkan, harus mendengarkan nabi yang ini. Jangan seperti orang-orang Kanaan. Kemudian dilanjut ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Ingat, nabi akan dibangkitkan dari antara saudara mereka, yaitu orang-orang Israel. Seperti engkau ini. Ini konteksnya beda lagi. Ini konteksnya Tuhan yang berbicara kepada Musa. Kalau ayat 15 tadi itu Musa berbicara kepada orang Israel. Nah, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Sebenarnya kita sudah bisa melihat dengan baik bahwa siapa yang dimaksud nabi dari antara saudara-saudaramu. Tanpa melihat bahasa aslinya pun sudah jelas bahwa ini seharusnya adalah nabi yang berasal dari orang Israel. Nah, sebelum kita membahas ini lebih detail lagi, mari kita melihat di Kejadian 17 ayat 18 dan 19, dan kemudian Kejadian 21 ayat 12. Di sana dikatakan bahwa nanti yang disebut keturunan Abraham bukanlah Ismail, tapi Ishak. Kenapa bukan Ismail, padahal Ismail adalah anak yang paling tua? Karena Ismail lahir dari keinginan Sarah yang sudah tua dan tidak punya anak, sehingga dia memberikan Hagar supaya Abraham menghampirinya dan dia mendapatkan anak dari Hagar. Tapi keturunan yang akan disebut sebagai keturunan Abraham adalah keturunan yang dari Sarah, yaitu Ishak. Kemudian tegas lagi oleh Tuhan di Kejadian 21 ayat 12 bahwa yang akan menjadi keturunanmu, yang akan disebut sebagai keturunanmu adalah yang dari Ishak. Teman-teman semuanya sudah tahu bahwa dari Ishak inilah kemudian memperanakkan Yakub, dan Yakub memperanakkan 12 anak dan menjadi cikal bakal Israel, yaitu 12 suku Israel. Jadi kalau kita kembali ke Ulangan 18 ayat 18, sudah jelas ya bahwa melalui garis keturunan Abraham pun yang lebih cocok dalam konteks ayat 18 ini, Ulangan 18 ayat 18 ini adalah orang Israel asli dari 12 suku Israel. Nah, kata saudara, baik dari ayat 15 ataupun 18, itu dalam bahasa Ibraninya akehem, itu bentuknya jamak. Dari kata dasar kata Ibrani itu tunggalnya, bentuk tunggalnya adalah aki. Nah, karena di sini bentuknya jamak, itu makanya dikatakan dari antara saudara-saudaramu, yaitu dari antara kedua belas suku Israel. Jadi jelas ya, mereka nanti akan menerima seorang nabi yang berasal dari saudara mereka, yaitu orang Israel asli, bukan orang Arab, karena tidak pernah tercatat di dalam sejarah, di dalam Alkitab, nabi-nabi Israel itu berasal dari Arab. Nah, apakah ini merujuk kepada Yesus? Mari kita lihat di Matius 1. Di Matius 1 itu tentang silsilah Yesus. Di ayat 16 dikatakan, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Dan Yusuf berasal dari keturunan Yehuda, yaitu salah satu suku dari 12 suku Israel. Jelas ya bahwa Yesus adalah dari orang Israel asli, dari keturunan Yehuda. Jadi ayat ini benar-benar merujuk kepada Yesus, bukan nabi yang dari Arab itu. Ini penjelasan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.